Hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan dan akan membuat percobaan tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Yuk, langsung simak videonya. Seperti kita ketahui bersama bahwa bunyi suara kereta api yang sedang melintas, suara kicauan burung, dan suara orang mendengkur sangat jelas berbeda. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Sifat-sifat bunyi yaitu termasuk gelombang longitudinal. Yang dua, perambatannya membutuhkan medium, dan yang ketiga, dapat dipantulkan. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, sumber bunyi adalah garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, trompet, dan benda-benda lainnya. Bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Yang kedua, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Yang ketiga, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Jenis bunyi yang lain, yang pertama, ada nada dan desah. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur, dan desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Baiklah, kali ini saya akan melakukan percobaan untuk penyerapan dan pemantulan bunyi. Tahukah kalian, benda-benda yang ada di sekitar kita ada yang dapat memantulkan bunyi dan ada yang dapat menyerap bunyi? Apa sajakah benda itu? Nah, untuk melakukan percobaan ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, ada 2 tabung, lalu ada tumpukan buku, ada kaleng kue, ada busa spons, ada piring, lalu ada kaca, dan yang terakhir tentunya ada jam yang berdetak. Nah, langsung aja kita akan praktikannya. Untuk melakukan percobaan ini, yang pertama kita letakkan tumpukan 2 buku seperti ini, lalu 2 tabung kita letakkan seperti ini, dan jam kita letakkan sebelah sini. Nah, dan benda yang akan kita uji coba kita letakkan di sebelah tengah. Kita letakkan di sebelah tengah seperti ini. Nah, baiklah, untuk benda yang pertama kita akan coba untuk benda yang pertama, itu piring. Sudah kita letakkan dan mari kita dengar.
atau busa spons. Kita letakkan di tengah lagi. Nah, dan hasilnya busa spons ini ada jadi spons busa ini termasuk